Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurleni, saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Unit 2 Universitas Samudra. Nomor induk mahasiswa saya 1804179. Nah, baiklah, di sini saya akan mempraktikkan cara mengajar yang mananya saya nanti sebagai calon guru untuk memenuhi mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, langsung saja saya akan mempraktikkan cara mengajar saya yang nantinya insya Allah akan menjadi seorang guru. Nah, baiklah, pembelajaran saya mulai. Assalamualaikum anak-anak semua, selamat pagi. Ya, pada ceria ya hari ini semua. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini semua anak-anak ibu sudah sarapan pagi kan? Ya, bagus, semua sudah pada sarapan pagi. Setiap mau pergi sekolah, jangan lupa sarapan pagi ya anak-anak ibu. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, ada yang tahu nggak kita ini mau belajar apa? Iya, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, coba buka buku bahasa Indonesianya. Semua pada bawa buku bahasa Indonesia kan? Oh iya, Ibu lupa mengasahkan kalian satu persatu. Baiklah, Ibu akan panggil nama kalian, siapa yang hadir dan tidak hadir. Salsa, Yustika, ya, hadir semua ya. Bagus. Berarti anak-anak yang ini pada ceria dan sehat. Sampai hari ini hadir semua. Sudah dibuka halaman 54. Iya, apa Salsa di halaman 54? Coba baca di halaman 54 itu di atasnya. Strategi meningkatkan kemampuan berbicara. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai strategi meningkatkan kemampuan berbicara. Kalau kemarin kita belajar meningkatkan kemampuan berbicara ya, itu sama persis, hampir sama, cuman bedanya di pembelajaran hari ini mengenai strategi. Di pembelajaran yang kemarin tidak mengenai. Oke anak-anak, kalian masih pada semangat kan? Karena di pagi hari ini harus semangat. Nah, jadi kita akan memasuki pembelajaran mengenai strategi meningkatkan kemampuan berbicara. Nah, coba kalian yang sudah paham atau yang masih belum paham dibaca-baca dulu ya. Nanti Ibu akan menjelaskannya satu persatu. Oke, baiklah, kalian sudah membaca halaman 54 kan? Sampai halaman 52, strategi meningkatkan kemampuan berbicara. Sama seperti yang Ibu jelaskan kemarin, hampir sama ya, hanya beda strateginya doang. Nah, berbicara itu merupakan yang Ibu bilang proses berbahasa lisan untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan, merefleksikan pengalaman dan berbagai informasi yang bahwasanya kita menyampaikan pengalaman kita, pengalaman apa saja yang sudah kita lalui,
kita menyampaikan contohnya kepada teman kita, itu juga suatu berbicara, suatu informasi juga. Nah, strategi meningkatkan kemampuan berbicara ini termasuk juga ide. Bu, apa ide itu? Nah, ide merupakan esensi dari apa yang kita bicarakan, dan kata-kata merupakan untuk mengekspresikannya. Ide-ide kita dalam berbicara itu banyak ya. Misalnya kayak ibu ini, ibu menyampaikan kepada kalian dengan mengekspresikan gerakan tangan ibu. Nah, itu dia contohnya tadi. Nah, berbicara juga merupakan proses yang kompleks karena melibatkan berpikir. Berbicara juga merupakan kemampuan yang melibatkan berpikir. Maksudnya itu gimana ya, Bu? Nah, maksudnya itu berbicara itu jangan asal-asalan dalam berbicara, jangan asal-asalan dalam ngomong. Itu istilah bahasa kita sehari-hari ya. Berbicara itu juga harus berpikir apa yang mau kita sampaikan, termasuk juga perasaan. Kira-kira kalau kita sampaikan sama si Anu, dia menyinggung nggak gitu, menyinggung perasaan si Anu nggak gitu, juga termasuk dalam perasaan. Makanya kalau berbicara itu dipikir-pikirlah dahulu ya, karena banyak di zaman era globalisasi ini berbicara itu tidak memikirkan perasaan orang. Dia hanya memikirkan perasaannya sendiri, hanya memikirkan dia sendiri dalam berbicara. Dia tidak memikirkan perasaan orang lain. Itu yang dimaksud dengan perasaan tadi ya, perasaan berbicara itu. Nah, oleh karena itu, kemampuan berbahasa lisan merupakan dasar utama dari pengajaran bahasa, karena kemampuan berbahasa lisan. Nah, itu ada 3 tipe. Yang pertama ada merupakan mode ekspresi yang sering digunakan. Yang kedua, bentuk kemampuan pertama yang biasanya sering digunakan. Yang ketiga, tipe kemampuan berbahasa yang paling umum dipakai. Merupakan tipe berbahasa yang paling umum dipakai. Nah, di dalam dunia ini semuanya memiliki bentuk bahasa lisan, tapi hanya 153 saja mengembangkan bahasa tulisannya. Stewing 1983 menyampaikan hanya 153 saja mengembangkan bahasa tulisnya. Nah, buat anak-anak ibu, kalian memasuki awal sekolah sudah mampu untuk berbicara dan juga sudah mampu mengekspresikan kebutuhannya. Kebutuhan apa itu, Bu? Nah, kebutuhan bertanya dan untuk belajar tentang apa yang kalian belum pahami di dalam pembelajaran tersebut. Jadi, kalian sudah bisa berbicara, sudah bisa menanyakan kepada ibu. Itulah yang juga yang dimaksudkan dengan berbicara. Namun demikian, mereka belum mampu untuk memahami dan memproduksi kalimat-kalimat kompleks dan belum memahami variasi penggunaan bahasa yang didasarkan pada situasi yang berbeda. Kalau contohnya begini ya, kita kalau lagi liburan atau pergi gitu ke tempat daerah-daerah yang menggunakan bahasa mereka, bahasa daerah mereka, itu kan berbeda-berbeda ya. Nah, itulah dia contohnya. Misalnya kita pergi liburan ke Brastagi atau ke Danau Toba, itu mereka itu menggunakan bahasa mereka yang kasar, bisa dibilang ya. Kalau kita berbicara, jangan jauh-jauh deh, kalau kita memasuki daerah-daerah Jawa gitu,
cara berbicaranya kan berbeda ya, mereka menggunakan bahasa daerah mereka, itulah contohnya. Namun demikian, mereka belum mampu untuk memahami dan memproduksi kompleks dan belum memahami variasi penggunaan yang didasarkan pada situasi yang berbeda. Yang Ibu bilang tadi tuh, kalau kita memasuki daerah-daerah, mereka menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Jadi kalau anak-anak sekarang itu kurang pandai berbicara jika mereka memasuki bukan kawasan daerah mereka tersebut. Banyak anak yang kurang menguasai bahasa-bahasa daerah tersebut. Jarang ditemukan anak sekarang itu bisa menyampaikan bahasa-bahasa daerah lain. Setahu mereka cuma menggunakan bahasa Indonesia ya. Hal ini menjadi tanggung jawab guru untuk membangun pondasi kemampuan berbahasa. Nah, makanya Ibu bilang tadi, kalian kalau yang belum paham mengenai berbicara ini silakan bertanya. Nah, karena ini tanggung jawab seorang guru untuk membangun pondasi kemampuan berbahasa, untuk membangun cara berbahasa yang baik buat anak-anak Ibu, supaya kedepannya berbicara itu harus hati-hati dan berbicara itu harus baik dan serta menggunakan bahasa yang sopan dan santun, terutama kemampuan berbahasa lisan dalam kaitannya dengan situasi komunikasi yang berbeda-beda. Para pakar mendefinisikan kemampuan berbicara serta memampukan berbicara secara berbeda-beda. Itu Tarigan mengatakan 1985 menyebutkan adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata yang mengekspresikan. Wah, di sini juga dikaitkan dalam menyimak ya. Dalam kegiatan menyimak, aktivitas kita diawali dengan mendengar dan diakhiri dengan memahami atau menanggapi. Wah, strategi meningkatkan kemampuan berbicara ini ada termasuk juga menyimak ya. Nah, dalam kegiatan menyimak, aktivitas kita diawali dengan mendengar dan diakhiri dengan memahami atau menanggapi. Nah, aktivitas yang kita lakukan dalam menyimak itu seharusnya kita dapat memahaminya dan menanggapinya jika kita tidak paham. Seperti Ibu saat ini berbicara, Ibu menjelaskan kepada kalian yang menyimak apa yang Ibu ucapkan dan kalian memahami apa yang Ibu jelaskan tersebut. Jadi kalau kalian tidak dapat memahami, kalian bisa menanyakan kepada Ibu tersebut. Nah, kegiatan berbicara tidak demikian. Kegiatan berbicara diawali dari suatu pesan yang harus dimiliki pembicara yang akan disampaikan kepada penerima. Pesan agar penerima pesan dapat menerima atau memahami isi pesan tersebut. Di saat kita lagi berbicara, kita itu harus dapat menanggapi serta memahami apa yang dibicarakan kawan tersebut. Itu dia tadi maksud dari penjelasan tersebut. Perasaan, penyampaian informasi, gagasan, serta pendapat yang selanjutnya disebut pesan atau message. Ini diharapkan sampai ke tujuan secara tepat. Dalam menyampaikan pesan, seorang menggunakan bahasa. Dalam hal ini ragam bahasa lisan. Banyak ya bahasa itu sekarang, bahasa aneh-aneh lah kalau di zaman sekarang ini. Tapi kalau bisa gunakanlah bahasa yang lisan agar sesama orang dapat memahaminya. Karena kan bahasa lisan itu sangat diperlukan dalam bahasa Indonesia ya. Berbahasalah dengan secara lisan serta sopan dan santun.
Seseorang yang menyampaikan pesan tersebut mengharapkan agar penerima pesan dapat mengerti atau memahaminya. Itu dia, ya, ragam bahasa lisan. Mengharapkan agar penerima pesan dapat mengerti atau memahaminya. Apabila isi pesan itu dapat diketahui oleh penerima pesan, maka akan terjadinya komunikasi akan pemberi pesan dan penerima pesan. Kalau bicara soal itu, contohnya seperti ibu dan anak-anak ibu tersebut. Ibu memberi pesan, kalian menerima pesan dari ibu. Itu dia. Komunikasi tersebut pada akhirnya akan menimbulkan pengertian atau pemahaman terhadap isi pesan bagi penerimanya. Pemberi pesan sebenarnya juga dapat disebut pembicara, dan menerima pesan disebut juga sebagai pendengar atau penyimak, yang disebut juga dengan istilah lain komunikasi dan komunikator. Itu dia tadi ya. Peristiwa proses penyampaian pesan secara lisan seperti itu disebut berbicara, dan peristiwa atau proses menerima yang disampaikan secara lisan ini disebut menyimak. Balik lagi dalam kata menyimak, ini juga termasuk contoh kalian itu ya. Kalian itu juga termasuk contoh mendengarkan apa yang ibu ucapkan, terus kalian menyimak, lalu kalian menyimak apa yang ibu ucapkan tersebut. Nah, apa bu menyimak itu bu? Menyimak adalah keterampilan menerima yang disampaikan secara lisan. Nah, yang sudah ibu jelaskan tersebut kalian sudah paham semua kan? Kalau belum paham silakan bertanya ya. Strategi meningkatkan kemampuan berbicara ini termasuk juga hakikat berbicara. Kemarin kita sudah belajar mengenai hakikat berbicara. Pastinya kalian gak lupa dong, orang baru kemarin kita belajar mengenai meningkatkan kemampuan berbicara. Juga termasuk pembahasannya ada hakikat berbicara. Nah, di strategi meningkatkan kemampuan berbicara ini juga ada pembahasan hakikat berbicara. Nah, siapa yang masih ingat di sini apa itu hakikat berbicara? Iya, mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan. Seperti kita berbicara berbagai macam gaya. Kalau seperti ibu yang ibu bilang, ibu mengekspresikan gaya ibu dengan menggunakan tangan sambil berbicara. Itu dia termasuk sudah ekspresi ya. Guru mempunyai tanggung jawab membina keterampilan berbicara pada siswanya. Berarti ibu ini kan udah sebagai guru ya. Jadi tanggung jawab ibu itu membina keterampilan kalian dalam berbicara. Nah, pembinaan ini tidak dilakukan tersendiri, melainkan terpadu dalam proses belajar mengajar bahasa Indonesia. Berbicara ini menyangkut pada pembelajaran bahasa Indonesia, sangat menyangkut pada pembelajaran bahasa Indonesia. Hal tersebut yang dikehendaki yang menekankan kepada pendekatan integratif selain komunikatif. Dalam rangka pembinaan keterampilan berbicara tersebut, hal yang perlu mendapatkan perhatian guru dalam membina keefektifan berbicara menurut Arsyad ini ada dua aspek ya. Aspek kebahasan mencakup, yaitu pasti kalian tahu apa aja, coba sebutkan. Ya, lafal, intonasi, tekanan, dan ritme. Bagus. Nah, yang kedua ada apa? Penggunaan kata dan kalimat. Iya. Dan aspek non kebahasan yang mencakup. Apa aja mencakupnya? Nah, kenyaringan suara, kelancaran, sikap berbicara, gerak dan mimik. Nah, penggunaan kata dan kalimat. Penggunaan berbicara serta kalimat berbicara harus betul-betul baik, sopan, serta santun. Nah,
Kenyaringan suara. Berbicara ini berbagai macam, ada dia suaranya yang slow, mellow, ada juga nyaring dalam berbicara. Nah, kelancaran berbicara. Contohnya seperti kalau kita itu ikut-ikut acara festival atau acara-acara seminar, itu kan ada pembawa acaranya ya. Itulah yang dimaksud, itulah yang dicontohkan, bahwasanya pembawa acara itu betul-betul lancar dalam berbicara. Mengapa mereka lancar dan tidak salah berbicara? Mereka sudah berlatih sedemikian mungkin. Udah gitu mereka itu juga sudah terbiasa dalam berbicara. Beda sama yang kita belum begitu lancar. Jadi kalau kita mengikuti acara tersebut, tiba-tiba kita dipanggil ke suatu pentas atau seni untuk berbicara, kalau kita tidak berlatih itu bakalan gugup dalam berbicara. Makanya banyak-banyak berbicara atau melatih bicara yang baik ya. Nah, sikap berbicara, nah, ini seperti ekspresi ya, sikap berbicara. Ada dia sikap berbicara dia hanya diam begini aja, atau sikap berbicaranya dengan menggunakan tangan, atau dia sikap bicara menggunakan satu tangan. Banyak ya, banyak macam lagi. Nah, ada gerak dan mimik. Nah, itu dia gerakan ekspresinya, gerakan tangan, gerakan produksinya berupa ujaran-ujaran yang sesuai dengan situasi sosial. Nah, situasi sosial berhubungan dengan apa saja, Bu? Nah, siapa yang berbicara, dengan siapa dia berbicara, apa yang dibicarakan, bagaimana membicarakan, kapan dan di mana dibicarakan, kebahasan dan kenonbahasan yang telah disebutkan di atas. Nah, kalau siapa yang berbicara, ya seperti ibu yang berbicara, ya berarti guru yang berbicara. Nah, dengan siapa dia berbicara? Misalnya ini kan ibu saling menyampaikan penjelasan ya. Nah, kalian dengan siapa berbicara? Ibu. Nah, begitupun ibu, kalau ibu ditanya, ibu dengan siapa berbicara? Dengan anak murid ibu. Nah, apa yang dibicarakan? Nah, itu dia ya. Apa yang ibu bicarakan hari ini? Ibu membicarakan mengenai pembelajaran bahasa Indonesia dengan tema strategi meningkatkan kemampuan berbicara. Itu dia contohnya. Nah, bagaimana membicarakan? Nah, bagaimana membicarakan itu, bagaimana cara ibu membicarakan penjelasan serta pembahasan yang telah kita pelajari ini. Nah, kapan dan di mana dibicarakan? Kapan? Ini hari apa dan di mana dibicarakan? Itu kapan itu misalnya kita berbicara ya hari ini pada tanggal sekian. Nah, itu dia kapannya. Nah, yang di mana dia berbicara itu termasuk tempat atau situasi. Contohnya seperti ibu sedang berbicara itu di mana? Ya, di dalam kelas sekolah ya. Lalu strategi meningkatkan kemampuan berbicara ini juga termasuk ada hubungan menyimak dengan berbicara. Nah, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian awal, kemampuan menyimak berkaitan dengan kemampuan berbicara. Seperti Ibu jelaskan tadi ya, ini bakalan dibahas itu tersebut. Jadi buat kalian yang pada nggak paham, tanyakan, karena ini sangat penting untuk kalian, apalagi mengenai berbicara.
Ini juga termasuk hubungan dengan menyimak ya, katanya tadi di situ. Hubungan menyimak dengan berbicara, dia juga termasuk dalam menyimak berbicara ini. Yang contohnya ibu dan anak ibu berbicara, lalu kalian menyimak ibu berbicara. Kalian jangan hanya menyimak saja, tapi memahami juga apa yang ibu sampaikan. Nah, gitu dia. Menyimak dan berbicara itu merupakan kegiatan komunikasi dua arah yang langsung merupakan komunikasi tatap muka. Nah, contohnya seperti ini. Kita berbicara. Berbicara itu termasuk komunikasi. Nah, komunikasi apa yang kita bicarakan ini? Secara apa? Secara tatap langsung atau tatap muka. Benar nggak? Kita kan berbicara. Ibu secara langsung ya, berarti secara tatap muka. Beda lagi dengan berbicara secara komunikasi melalui pesan, lewat pesan, itu beda lagi. Itu namanya berbicara, kalau istilah sekarang itu berbicara online ya, hanya menggunakan handphone. Dengan zaman modern sekarang ya, banyak orang sekarang itu tanpa tatap muka atau tatap langsung bisa berbicara melewat apa, Bu? Apalagi sekarang ya sudah adanya VC ya, itu juga termasuk berbicara, tapi tidak berbicara secara langsung atau tatap muka. Berbicara apa lagi, Bu? Melewat telepon ya, banyak sekali. Kalau berbicara nggak tatap muka udah gampang, bisa menggunakan handphone dan men-scroll apa yang mau kita bicarakan kepada teman kita tersebut. Jadi Bu, apa ya kesimpulan yang kita dapat dari strategi meningkatkan kemampuan berbicara? Iya, bagus. Pertanyaan yang bagus. Yang dapat kita simpulkan dari strategi meningkatkan kemampuan berbicara ini, secara umum dapat diartikan penyampaian maksud atau ide, pikiran, isi hati seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Makanya kalau kita itu berbicara itu yang jelas, agar lawan bicara kita itu cepat memahaminya dan dapat memahami apa yang kita bicarakan. Itu dia. Dalam proses komunikasi terjadi pembinaan pesan dari komunikator, si pembicara, kepada komunikasi atau si pendengar. Nah, berbicara merupakan bentuk perilaku manusia yang linguistik ya. Berbicara ini sangat perlu dan sangat penting dilakukan oleh manusia. Ini kan kehidupan sehari-hari buat manusia ya. Dalam berbicara ini, berbicara itu juga merupakan bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, itu dari dia fisik, psikologis, neologis, semantik, dan linguistik. Dalam rangka pembinaan keterampilan berbicara tersebut, ada dua aspek perlu mendapat perhatian guru dalam membina keefektifan berbicara, yaitu aspek kebahasan mencakup lafal, intonasi, tekanan, ritme, penggunaan kata dan kalimat, dan aspek non kebahasaan yang mencakup. Juga termasuk di situ kenyaringan suara, kelancaran, sikap kita dalam berbicara, gerak dan mimik kita dalam bicara yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, penalaran serta santun berbicara. Nah, baiklah, waktunya sudah menunjukkan pukul 11.50 dan lonceng pun sudah berbunyi. Ibu harap kalian tenang dalam pulang ke rumah masing-masing ya. Nah, sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, berdoa selesai. Nah, Ibu harap kalian
senang ya pembelajaran pada hari ini. Nah, Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua anak-anak Ibu.